Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Konco Web TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Senang sekali hari ini Web TV kembali hadir, dan hari ini podcastnya cukup spesial karena hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Nah, ada yang bilang bahwa perempuan hebat itu suka disebut sebagai Wonder Woman. Kalau kami punya pendapat yang lain. Kita percaya bahwa every woman is a wonder. Kita percaya bahwa setiap perempuan itu adalah sebuah keajaiban. Nah, sehingga kita pikir 391.393 perempuan yang ada di Wonosobo sebagai penduduk perempuan Wonosobo ini pasti punya keistimewaan dan punya keajaiban. Tapi karena nggak mungkin ngangkut mereka semua ke studio Web TV, jadi sore ini kita hadirkan 4 perempuan yang memiliki keajaiban yang sangat spesial. Yang pertama ada Ibu Diah Afif Nur Hidayat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Sibuk sekali kayaknya ya hari-harinya nih. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi kesibukan nggak mengganggu aktivitas yang dijalankan di rumah dengan membesarkan 2 anak ya pastinya ya? Alhamdulillah balance. Oke, dan yang kedua kita punya tamu yang spesial juga, Mbak Mariam Ramadhani. Apa kabar Mbak Mariam? Alhamdulillah baik Mbak Dina. Beliau nih sehari-hari sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wonosobo. Luar biasa sekali ya, dengan segala keterbatasan untuk diri sendiri, memberdayakan diri sendiri, plus sebagai ketua yang berusaha menggerakkan seluruh anggota HWDI Wonosobo. Berapa jumlah anggota HWDI di Wonosobo? Yang aktif sekitar 40 perempuan digerakkan oleh Mbak Mariam ya, dan kawan-kawan. Luar biasa. Sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Oke, Dina. dan kita punya 2 lagi perempuan yang spesial. Yang ketiga adalah Mbak Wening Tias Suminar. Nah, ini kalau untuk kalangan anak-anak muda kayaknya sering menemui Mbak Wening ini kayaknya di media sosial nih. Tapi kayaknya aku dengar juga Mbak Wening ini sebenarnya adalah sebagai Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Apa itu Mbak Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia? Dia gerak dalam bidang apa? Jadi kita membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan TBC di Wonosobo gitu Mbak Dina. Wow, ikut menanggulangi TBC yang ada di Wonosobo. Ya. Cukup mengerikan nggak sih angkanya di Wonosobo sendiri? Dari data Dinas Kesehatan, tahun 2020 dan tahun 2021 kita ada peningkatan suspek dan juga pasien TBC. Oh, luar biasa. Wow, kok bisa tertarik dengan isu-isu TBC? Awalnya dari mana nih? Kan perasaan Mbak Wening sehari-hari kayaknya lebih giat di medsos deh, blogger juga kalau tidak salah ya. Kok tiba-tiba tertarik sama batuk-berbatuk gitu? Awalnya agak terpaksa gitu. Oke. Kita belajar gitu. Oke, senang sekali ya punya ketertarikan lain dan ngurusin soal TBC. Belum banyak orang yang terlalu peduli terhadap isu ini. Dan yang terakhir, kalau ini pasti nggak asing lagi ya, apalagi kalau kawan-kawan yang suka jalan-jalan di Wonosobo, suka berobat di PKU, tapi sebenarnya saya kenal beliau juga dari media sosial sih. Kita punya tamu spesial, Dr. Anggi Swastika. Apa kabar Mbak Anggi? Aku manggilnya Mbak aja. Iya. Biar aku kelihatan agak lebih muda. Iya. Alhamdulillah baik. Oke, sibuk sehari-hari sebagai dokter? Iya, di rumah sakit PKU, di klinik Pratama Terdekat, kemudian di Kristal Skincare. Wow, dan kayaknya bisnisnya banyak banget ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Kayaknya Oke. aku melihat ada dokter laundry, dokter Wah, angkringan. Kita nanti coba ngobrol, siapa tahu setelah makin sering kita Baby ngobrol. spa, baby spa. Oh iya betul. Siapa tahu sering nanti kita ulas, dapat diskon juga kita kan. Itu. Aku untuk spa ya. Iya. Wah, kurang banget nih. Oke, belum mulai ngobrol udah kelihatan serunya, dan yang pasti 4 perempuan yang kita pandang punya keajaiban, punya keistimewaan ini yang akan mewakili diskusi kita 1 jam ke depan tentang bagaimana sebetulnya perempuan di era hari ini dengan segala macam tantangannya dan juga keterbatasannya gitu ya. Nah, kita memang sengaja mengambil 4 tema. Yang pertama adalah tentang kebebasan, freedom, dan yang kedua adalah tentang kekuatan atau power,
dan yang ketiga adalah tentang challenge atau tantangan, dan yang keempat adalah tentang isu pemberdayaan atau empowerment. Kita pandang 4 hal ini adalah 4 sisi menarik yang dimiliki oleh setiap perempuan di manapun dia berada, dan kita pengen ngobrol lebih lanjut kepada 4 narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama nih, sebelum kita akan ngobrol secara khusus, aku pengen tanya sih sebetulnya, kan ini hari perempuan ya, hari yang spesial buat kita semuanya. Kalau boleh nanya nih, karena nggak ada yang nanya ke kita juga gitu. Jadi saya tanya aja, apa yang kira-kira bikin perempuan bahagia sih sebetulnya? Siapa tahu setelah nonton ini kemudian mereka berinisiasi untuk bikin kita bahagia. Apa sebetulnya hal yang bisa membuat kita bahagia? Perempuan bahagia. Apa? Siapa dulu? Budia mungkin? Yang bisa, kalau menurut saya nih, bisa perempuan bahagia itu dia dihargai. Dihargai. Oke. Kalau Mbak Mariam, apa yang bisa bikin perempuan merasa bahagia? Kalau menurut saya bisa melihat orang di sekeliling bahagia itu buat saya udah bahagia sih. Wow, kalau buat Mbak Mariam, lihat orang lain bahagia itu bahagia buat saya gitu ya. Iya. Luar biasa. Mbak Wani, Bahagia adalah ketika kita merasa cukup. merasa cukup dengan hari ini yang kita Karena dapatkan. menurut saya bahagia itu ya dari diri kita. Oke, jadi bahagia atau enggak itu tergantung diri kita sendiri ya. Cuman Mbak Wani paling senang diapain nih? Biar langsung, aduh kalau digituin gue langsung happy nih. Ditraktir kopi kah atau apa? Ditraktir 5.000 ya. Oh, ditraktir Mali. Oke, dia sebut merek. Bilang dong di warung. Oh iya, oke siap. Kalau Dokter Anggi sendiri nih, orang kalau ngeliat kayaknya Mbak Anggi ini nggak ada sedih-sedihnya gitu ya. Mungkin ketika orang berada-ada tuh, aduh pengen kayak Dokter Anggi deh, udah sibuk, cantik gitu. Saya penasaran Dokter Anggi tuh tidur nggak sih? Tadi saya sempat nanya gitu ya. Karena dia sibuk sekali kayaknya. Tidur sambil berdiri. Oke, kalau definisi apa yang bisa membuat perempuan bahagia menurut Mbak Anggi apa? Kalau saya merasa bahagia ketika saya bisa menjadi wanita yang berdaya. Dengan menjadi wanita yang berdaya, saya bisa membahagiakan diri saya, membahagiakan keluarga saya, dan tentunya orang lain. Oke, jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk Betul. orang lain ya. Oke, menarik sekali. Dan sebenarnya kan kita tahu ya, perempuan itu juga dilingkupi dengan stigma-stigma, banyak stigma-stigma yang melekat kepada perempuan gitu kan. Jadi oke, perempuan itu sebetulnya ada pro kontra deh. Kayaknya dia memang lebih baik fokus ke tugasnya untuk mengurus rumah tangga. Ada juga yang memandang juga perempuan ya harusnya juga aktif dalam pekerjaan yang lain gitu. Tapi ada juga stigma-stigma lain yang ya, kalau misalnya kemarin beberapa hari terakhir kita ngobrolin soal kekerasan gitu ya. Ada juga yang tetap berbicara bahwa ya sebetulnya ujung-ujung kekerasan ini juga faktornya adalah perempuan itu sendiri yang memancing kekerasan gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri nih, mbak-mbak dan ibu-ibu, sambil kita lihat nih data di Wonosobo ya, menurut data yang saya intip dari kantornya Budia, itu bahwa posisi indeks pemberdayaan perempuan kita itu sebetulnya terendah di Jawa Tengah ya. Konon katanya berarti Wonosobo itu termasuk yang paling rendah di angka pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau kita lihat dari kasus perkawinan usia anak, itu juga rata-rata banyak dari mempelainya ini adalah para perempuan yang usianya di bawah usia perkawinan. Kemudian kalau kita lihat lagi korban kekerasan juga mayoritas adalah perempuan. Tetapi kita juga ada tantangan-tantangan stigma terhadap perempuan yang selama ini sering diperdebatkan. Antara perempuan itu lebih baik di rumah atau berkarya, antara perempuan itu sebetulnya nggak boleh terlalu bebas untuk menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Kalau menurut Mbak dan Ibu sendiri, kawan-kawan, gimana menanggapi hal ini? Ayo, Dia sendiri. Dan saya mau pertanyaan ya. Bentar, kok Ibu jadi hostnya ya? Oke, menurut Mbak Anggi gimana nih? Terhadap kondisi di Wonosobo sendiri, kondisi isu data fakta perempuan seperti ini, plus stigma perempuan juga seperti itu. Menanggapi mengenai stigma negatif mengenai perempuan ya, ini memang harus benar-benar kita kikis ya stigma yang ada di masyarakat ini. Dimulai dari siapa ya? Dimulai dari diri kita sendiri. Perempuan kita harus berani bersuara, berpendapat, tidak boleh takut bermimpi, jangan takut berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian tidak boleh mudah menyerah terhadap sesuatu pencapaian yang mungkin gagal belum kita capai ya, dengan
perempuan memulai dari dirinya sendiri menunjukkan eksistensinya, dengan begitu nanti perlahan stigma negatif itu akan terkikis, karena justru stigma negatif itu sendirilah yang biasanya menghambat seorang perempuan untuk bisa menjadi wanita yang berdaya. Oke, jadi kuncinya adalah ya kita harus ningkatin kapasitas kita gitu ya, dan jangan takut untuk merasa gagal atau bahkan malu untuk belajar. Iya. Kalau menurut Uning sendiri? Kalau saya lebih mikir kalau stigma memang perempuan sering dinegatifkan. Ibaratnya kayak kok nangis sih kayak perempuan, kok lemah banget kayak perempuan, sering kayak gitu. Nah sebenarnya kalau mengutip apa kata Prabu Dyanantatur, kita harus adil sejak dalam pikiran. Dalam artian lemah, cengeng dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga bisa, karena kayak misalnya kita cengeng itu kan cara kita mengeluarkan emosi dan lain sebagainya. Dan ada istilah yang namanya unlearn. Unlearn itu sekarang kita belajar dari nol, gimana kita mematahkan stigma-stigma dan stereotip yang ada di perempuan. Oke, jadi bahwa kita itu sebagai seorang perempuan juga sebetulnya memang harus berjuang ya untuk mematahkan stigma itu sendiri, dan itu memang harus dimulai dari kita dan gak usah berharap dari orang lain ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau Mbak Mariam sendiri gimana? Kalau saya secara pribadi, karena saya juga disabilitas, penyandang disabilitas, itu stigma itu masih saya rasakan. Oke. Jadi ada beberapa pikiran-pikiran yang muncul dari diri saya, seperti halnya apakah mungkin saya nanti ada laki-laki yang mau jadi suami saya, terus apakah nanti saya bisa memiliki anak, bagaimana saya mengurus anak, terus apakah nanti anak saya itu malu nggak miliki seorang ibu dengan kondisi disabilitas seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk mematahkan stigma itu. Apa kunci suksesnya bisa mematahkan stigma itu dari diri sendiri? Jadi seperti ini, saya selalu berusaha melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, sehingga orang lain bisa melihat siapa sih saya seperti itu. Akhirnya saya memiliki seorang suami dan 2 anak dengan kondisi non-disabilitas. Kemudian saya juga bisa memperkerjakan non-disabilitas di usaha yang saya miliki saat ini. Nah, menurut saya itu sudah mematahkan stigma sih, seperti itu. Dan ini yang harus didengar, dan semoga semangatnya Mbak Mariam ini juga menular ya ke seluruh pendengar Konco Web TV maupun Radio Pesona. Luar biasa yang beliau sampaikan ke kita. Kita aja mungkin dalam kondisi yang tidak seperti Mbak Mariam sudah harus menghadapi tantangan terhadap stigma itu. Tapi Mbak Mariam punya tantangan plus dan berhasil. Keren sekali Mbak Mariam. Kalau Mbak Budia sendiri. Aku tadinya mau manggil Bu, jadi manggilnya jadi keikutan manggil Mbak gitu, karena kayaknya semangatnya muda-muda. Jadinya ya, Oke, Budia, gimana menurut Budia stigma negatif ini? Apalagi kan memang Budia sebagai kepala dinas PPKB PPPA ya, yang setiap hari memang tadi itu dealing dengan isu-isu fakta perempuan tadi itu. Stigma perempuan yang maaf mungkin notabene banyak hal yang negatif ya. Sebenarnya itu justru diciptakan dari perempuan sendiri sih. Oke. Kalau menurut saya, banyak itu justru keluar dari perempuan kita sendiri. Mungkin justru orang-orang perempuan-perempuan atau orang-orang yang dari sekitar kita akhirnya membuat stigma itu di masyarakat Melekat. Berkembang. Berkembang. Tapi kalau menurut saya pilihan sebenarnya. Kalau menurut saya itu pilihan bahwa perempuan itu jadi menjadi seorang perempuan mau seperti apa, itu pilihan untuk dirinya sendiri. Dan perempuan bebas untuk memilih. Dan perempuan bebas untuk memilih. Dan menentukan langkahnya udah mau apa. Mau maju, ya oke, ayo maju. Gitu. Kalau memang kamu mau di stigma di situ, ya sudah. Kalau memang tidak ada keinginan, ya mau dikata apa lagi gitu. Jadi justru yang menentukan ya pilihan hati nurani perempuan itu sendiri yang menentukan. Itu sih menurut saya. Dan setiap perempuan punya pilihan itu bebas ya. Dan justru stigma negatif itu memang konon katanya membesar-besarkan sendiri adalah para perempuan. Jadi gimana, perempuan unik sekali gitu. Oke. Nah, karena seperti awal dari tema podcast hari ini kita akan akan diskusi soal 4 hal ya, soal kebebasan, soal kekuatan, kemudian soal tantangan dan juga soal pemberdayaan.
Saya akan coba gali isu ini satu persatu dari keempat narasumber kita. Dan saya mau mulai dari siapa dulu ya? Kayaknya kalau Yang sisi kiri dulu. Oke, kita akan coba dari Budiah dulu ya, yang dari tadi nggak Budiah mau jadi giliran pertama. Dia jadi host. Udah tadi pertama. Kita pengen ngobrolin unsur kekuatan nih. Kita percaya bahwa setiap perempuan itu punya kekuatan. Cuman kita pengen dengar cerita dari Budiah nih, yang hari ini adalah sebagai istri Bupati Wonosobo. Kebetulan ibu juga adalah membawahi semua PKK yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai ketua PKK. Plus beruntung sekali karena ibu juga sehari-hari bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berarti punya satu space yang sangat besar dan luas untuk bergerak memajukan isu perempuan dan anak. Dan ibu punya kekuatan di situ. Kalau menurut ibu sendiri nih, kekuatan buat perempuan itu maknanya apa sebetulnya? Apa sih kekuatannya perempuan? Kalau menurut saya kekuatan seorang perempuan itu adalah pada saat dia bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa menjadi dirinya sendiri sebagaimana hati nurani. Menjadi dirinya sendiri sesuai hati nuraninya. Itu susah loh. Iya. Kadang kan mohon maaf ya, banyak perempuan yang mungkin dari kecil punya cita-cita A, B, kadang nggak kesampaian karena sesuatu hal dan sebagainya. Sehingga dia keluar atau mungkin dia tidak bisa mencapai keinginan dari hati nuraninya sendiri. Itu kadang banyak perempuan yang mungkin di tingkat seperti itu. Nah, kalau menurut saya kekuatan perempuan adalah kamu berdiri di kaki kamu sendiri, jadilah dirimu sendiri sebagaimana isi hati dan keinginan hati nuranimu. Dan kesempatan itu sebetulnya Dan kesempatan itu dimiliki oleh seluruh perempuan yang ada sampai di kapanpun. Wonosobo dan sampai kapanpun. Jadi- Tidak terbatas latar belakang sosial, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kenapa wanita cenderung takut untuk mengakui bahwa dirinya punya kekuatan dan dirinya sebenarnya punya pilihan untuk jadi dirinya sendiri? Tidak pede ya. Perempuan itu ya mungkin dari satu sisi perempuan itu kita memang punya sense yang lebih istilahnya Sensitif atau nah, nggak terlalu sensitif. Kadang menganggap sesuatu hal yang sepele jadi rumit, Oke. ya kan? Sesuatu hal yang mudah jadi sulit. Nah, itu kadang yang membuat justru sesuatu hal yang harusnya bisa dilakukan tetapi Ribet sendiri. Ribet sendiri gitu. Jangan-jangan gitu. Terlalu banyak jangan-jangan nggak jadi. Terlalu banyak ketakutan Nah, dari dalam diri iya, perempuan. betul. Sehingga itu yang Kekuatan menghantui ketakutan. sehari-hari dan dia justru lupa bahwa dia sebetulnya punya kebebasan untuk memilih menjadi dirinya sendiri, Iya. menghargai kekuatannya. Betul. Dan itu kesempatan itu masih terbuka. Masih terbuka. Masih Tidak terbuka, mengenal teman-teman. usia. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal Oke. usia. Kalau ibu sendiri nih sekarang, karena sebagai tadi udah disebutin sebagai kepala dinas, kemudian juga sebagai ketua PKK, kekuatan apa yang digunakan dalam kesempatan ini nih? Karena kan kesempatan ini cukup langka loh. Maksudnya bergerak bisa menaungi seluruh PKK di desa kelurahan 265 plus sekaligus juga bekerja di isu yang sama gitu. Kesempatan ini digunakan ibu apa nih kira-kira dalam beberapa tahun yang sudah berjalan ataupun ke depannya? Oke. Sebenarnya dari sejak saya lahir kecil pun saya dulu nggak pernah punya cita-cita itu mau jadi istri bupati. Oke. Halo Pak Afif. Sebenarnya tidak ada cita-cita itu. Saya hanya cita-cita. Saya ingat dulu saya justru malah cita-cita saya jadi pramugari gitu kan. Wow. Oke, sebentar. Nanti kita bahas itu dari sesi tersendiri. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tapi ternyata walaupun mungkin cita-cita kecil saya berbeda setelah realitas yang di depan mata seperti ini, alhamdulillah itu yang harus kita syukuri, itu yang harus senantiasa kita syukuri. Alhamdulillah diberi kesempatan di Wonosobo menjadi ketua tim bergerak PKK dan sekaligus kepala dinas PPKP PPA yang notabene yang dijamah, yang diublek-ublek, yang digali setiap hari, yang dipikirkan hampir sama, bersentuhan, bersilangan, dan itu menjadi kekuatan terbesar justru. Otomatis saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai daya, upaya, kekuatan saya yang bisa saya lakukan melalui PKK yang notabene adalah ibu-ibu, notabene adalah perempuan. Otomatis isu-isu perempuan, kemudian tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan dan keluarga. Tidak hanya perempuan loh, ini tentang keluarga. Bagaimana seluruh perempuan di Wonosobo, seluruh keluarga di Wonosobo ini menjadi keluarga yang berkualitas. Oke. Nah, role-nya di sana. Keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sehat. Kalau keluarga sehat, keluarga sejahtera, berarti ada perempuan yang hebat dan sejahtera juga Di situ. sana. Wow, luar biasa. Berarti momen kesempatan ini digunakan untuk menggerakkan isu keluarga berkualitas itu ya. Betul. Karena sebetulnya itu efek dampaknya cukup luas ketika kemudian kita menyentuh dari sisi bagaimana membangun sebuah keluarga berkualitas, maka kita juga akan berbicara soal isu perempuan dan anak yang ada di situ. Karena begini, kunci dari segala persoalan, baik itu kekerasan anak, kekerasan perempuan, dan sebagainya, lalu isu-isu perempuan yang mohon maaf dengan yang negatif itu biasanya salah satu pemicunya adalah ternyata dari kasus-kasus yang ada di Dinas PPK BPBA, salah satu kurangnya adalah apa? Ternyata mereka banyak dari keluarga yang broken home. Jadi dari keluarga-keluarga yang kekurangan kasih sayang, kekurangan cinta kasih dari keluarganya yang mengakibatkan tindakan-tindakan yang negatif tersebut. Oke. Sehingga Baik itu korban maupun juga Pelaku, sama Iya, saja jadi ya? tidak hanya pelaku, tapi kadang korban juga menjadi backgroundnya seperti oke. itu. Dan perempuan diharapkan bisa ikut campur tangan di situ Betul, ya. Karena ya. konon perempuan katanya penyayang katanya. Iya. Saya perlu kita buktikan. Perempuan itu emang penyayang. Oh, emang penyayang. Oke, Bu. Nah, ini kan berarti saya membayangkan ya sehari-hari Bu Dia ngurusin isu perempuan, isu anak. Belum dengan kesibukan PKK, karena PKK juga anaknya banyak gitu ya, sampai ke bahkan ke tingkat dawis. Programnya juga banyak sekali. Padahal kan Bu Dia juga saya lihat punya 2 darah nih, yang satu udah agak gede, yang satu kecil. Gimana cara bagi waktunya tuh? Apalagi mereka juga perempuan ya, Iya, dua-duanya. betul. Alhamdulillah 2 anak saya perempuan juga. Yang jelas komitmen. Komitmen keluarga. Saya, suami dengan anak-anak ya. Mereka dari kecil sudah saya beritahu dan kita ajak. Apa sih kesibukan dan kebiasaan orang tuanya, baik ayahnya maupun baik ibunya. Jadi dia tahu tempat kerja ayah ibunya, tahu ibunya ngapain aja tahu. Jadi akhirnya dari kecil mereka sudah terbiasa tahu, paham kondisi orang tuanya, kegiatan orang tuanya. Tetapi memang harus ada waktu-waktu khusus untuk mereka, meluangkan waktu untuk mereka. Jadi walaupun kita mungkin setiap hari dari pagi sampai sore ketemu, paling udah sore paling tidak, tapi kita tetap ada waktu, luangkan waktu. Ibaratnya minimal peluk lah anak kita, walaupun hanya 1 menit setiap hari. Itu menjadi salah satu itu membangun hubungan kedekatan dengan keluarga. Pelukan ya. Betul, pelukan. Ini ibu bisa itu. didengarkan oleh seluruh wanita yang bekerja dan sibuk mungkin beberapa tips dari Bu Dia. Cuman ada nggak sih komentar dari anak-anak misalnya ketika Bapak kan harus mengurus, Bapak kan bapaknya Wonosobo nih, mengurus seluruh hajat hidup Wonosobo, ibunya juga ibu Wonosobo gitu. Ada nggak protes dari anak-anak, Bu, masa aku harus bersaing dengan ratusan ribu warga Wonosobo gitu? Ada nggak komentar-komentar unik dari anak-anak Bu sama ini? Ada sih. Atau mereka jangan-jangan bercita-cita jadi ibu bupati ya? Saya perlu cek. Saya perlu cek. 2 anak saya kayaknya nggak ada yang mau ngikutin jejak bapak sama ibunya. Sementara ini ya kita nggak tahu. Satu lagi mengikuti jejaknya Dokter Andi. Oke, luar biasa. Kalau satu lagi yang kecil kurang tahu ini nanti mengikuti jejak apa. Katanya mau jadi artis malah. Mungkin jadi pramugari Bu, menyelesaikan cita-citanya Bu Dia yang belum selesai. Oke, menarik sekali bahwa perempuan itu punya kekuatan, dan sebetulnya kekuatan yang paling sederhana bagi seorang perempuan itu adalah berdiri di kakinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri atau untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Luar biasa. Semoga para perempuan di Wonosobo maupun di seluruh belahan dunia ini sadar bahwa dia memiliki kekuatan dan masih punya banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa meraih cita-cita, dia bebas untuk menjadi dirinya sendiri yang pastinya adalah pribadi yang bermanfaat untuk sesama, keluarga, dan sekitarnya. Oke, terima kasih Bu Dia, dan kita akan coba geser ke Mbak Mariam nih. Yang saya siap-siap, ada tisu nggak ya ini? Takutnya kita nanti tadi saya sambil lihat Mbak Mariam itu sudah mata saya sudah saya arahkan ke langit-langit gitu ya. Takut menggetikan air mata. Karena bagi kami sendiri para perempuan yang mungkin memiliki cita-cita ataupun memiliki hal yang ingin kita raih di sekitar kita, itu tidak mudah untuk menggerakkan orang lain. Mbak Mariam sendiri memiliki beberapa keterbatasan, pastinya untuk bergerak saja juga memiliki tantangan,
tetapi beliau masih bisa mewakafkan dirinya untuk kemudian berbakti kepada sesama teman-teman disabilitas melalui himpunan wanita disabilitas. Kalau menurut Mbak Mariam sendiri, sebetulnya wanita atau perempuan itu keterbatasan aslinya itu apa saja? Selain memang kalau untuk teman-teman disabilitas sendiri memang ada keterbatasan fisik, tapi keterbatasan perempuan tuh berdasarkan pengalaman Mbak Mariam tuh kira-kira apa aja sih sebetulnya? Hal-hal yang selalu menghantui, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak juga ya, apalagi ya seperti yang Mbak Dina sebutkan tadi, bahwa dengan disabilitas saja kita sudah memiliki banyak keterbatasan gitu kan. Salah satu contohnya itu kan ada 2 definisi ya keterbatasan. Misal kita mau jadikan itu sebuah tantangan atau pemacu gitu. Kalau saya secara pribadi itu terkecuali itu ya Mbak. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi, waduh. Jadi dengan banyaknya aktivitas kita di luar, mulai ini sisi sebelah sini mulai penasaran. Banyaknya aktivitas kita di luar ya. Kita bersama teman-teman disabilitas juga aktif di beberapa organisasi. Kita memang tidak serta-merta kita aktif di situ terus kita mengabaikan pekerjaan rumah dan lain-lain gitu, tidak. Karena kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membagi waktu gitu kan. Tapi ada ketakutan yang muncul gitu. Ya kembali ke stigma gitu, stigma dari masyarakat. Mungkin ngapain sih kita dengan kondisi yang seperti itu susah payah untuk ngurusin orang lain gitu, misal katakanlah. Yang kedua, kadang kita keluar dari pagi sampai sore kan ada rasa ketakutan sendiri, misalkan memiliki kewajiban di rumah gitu kan. Yang di rumah gimana nasibnya? Yang di rumah gimana nasibnya? Kalau kemungkinan kalau pas suami ada di rumah kita bisa agak tenang, tapi kan kewajiban kita ke suami ketika sudah di WA misal belum selesai tahu gitu kan, udah ada rasa dak-dik-duk-dar gitulah ya. Gitu. Belum lagi ketika suami lagi tidak ada gitu, bisa meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Memang anak-anak saya itu sudah terbiasa untuk mereka bersama teman-teman disabilitas atau memahami aktivitas yang saya lakukan di luar gitu. Jadi mereka hanya menanyakan pulang jam berapa Bu gitu kan. Itu cuman ya kita misal cuaca udah hujan gimana ya anaknya gitu kan. Nah seperti itu juga menurut saya menjadi tantangan ruang gerak kita itu kayak tersekat gitu, dibatasi seperti itu Mbak Dina. Iya, karena memang sebagai perempuan yang mungkin sudah punya keluarga, berarti memang ada tugas-tugas domestik yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita persiapkan dulu sebelum kita berkepak sayap di dunia luar seperti itu. Ya. Tantangannya berarti adalah bagi waktu, bagi energi. Repot nggak sih Mbak? Maksudnya kan pastinya ketika sebelum kita kemudian akan beraktivitas di luar itu kita harus memastikan semuanya di rumah bisa ditinggal. Tapi kemudian ketika kita juga sudah berada di dunia luar itu kita juga terhantui dengan aduh yang di rumah gimana? Iya, sebenarnya susah Mbak Dina karena saya sudah terbiasa saja kali, jadi ngalir aja gitu ya Mbak Dina. Karena saya harus meninggalkan pekerjaan yang ada di rumah, seperti saya ketika sore sampai malam harus motong dulu untuk ditinggalkan ke karyawan saya yang jahit kayak gitu kan. Terus pagi habis sholat harus nyiapin anak buat sekolah, terus masak untuk yang ditinggalkan seperti itu kan. Harus mengkondisikan nanti pulangnya gimana, terus nanti lesnya gimana seperti itu kan. Karena kadang-kala kita juga waktunya molor gitu. Misal sudah dibatasi jam sekian pulang, ternyata molor, tidak sesuai dengan rencana. Tidak sesuai rencana seperti lagi-lagi itu. berarti kemampuan kita membagi waktu, menyiapkan segalanya, wow, berarti memang Wonder Woman atau every woman is a wonder. Dia bisa kalau kayak gitu capeknya kerasa nggak sih? Atau tiba-tiba udah langsung reset hilang lagi di pagi harinya gitu? Sebenarnya kalau ketika kita menjalaninya itu kan santai aja ya Mbak Dina. Kalau pagi ya udah hilang. Cuman kadang-kala yang membuat ada rasa kesal gitu ya. Misal katakanlah saya udah buru-buru berusaha membagi waktu, misal ternyata motornya rusak dan sebagainya ya gitu kan.
ada kendala-kendala yang membuat kita Ya, emosi. itu sangat mengganggu jadwal Iya. mama yang padat gitu ya, dan menghancurkan segalanya. Satu gangguan itu akan menghancurkan Ya, segalanya. apalagi gitu. kita mobilitasnya tidak sama, tidak Iya. mudah dengan kita pinjam motor si A atau si B Iya. itu. Kita memang harus spesial menggunakan Khusus motor ya. itu gitu kan. Iya. Jadi memang menjadi sebuah tantangan terbesar. Tapi Mbak Maria menikmati itu. Menikmati. Karena tadi katanya yang bikin bahagia adalah ketika bisa bermanfaat. Iya. Luar biasa, jadi malu ya saya. Kalau lagi capek, wah ada yang lebih capek lagi gitu kan dengan tantangan yang lain. Mbak Mariam sendiri di HWDI Wonosobo ini kan bergerak dengan 40 perempuan ya. Iya. Apa yang dilakukan Mbak Mariam dan teman-teman HWDI? Kalau untuk saat-saat ini kita untuk fokus di pemberdayaan UMKM teman-teman Oke. disabilitas gitu. Salah satunya misal di tempat saya khusus untuk teman-teman perempuan disabilitas yang belum bisa menjahit, bisa kursus di tempat saya secara gratis, bahkan misal mereka kesusahan transport dan sebagainya gitu, kita bisa nginep di tempat saya asal makan tidur seadanya, Mbak Dina. Luar biasa ya, ada tempat praktek pelatihan menjahit juga nih Iya. di tempat Kemudian Mbak Mariam. kita bagi juga untuk kue keringnya di tempatnya Mbak Danti. Iya, Misal di tempatnya buat Bu Danti, ya. teman-teman yang berkeinginan untuk belajar membuat kue bisa di tempatnya Mbak Apa Danti. tantangan seperti itu. membesarkan 40 perempuan? Jadi kalau tantangan saya secara pribadi, SDM teman-teman disabilitas itu kan masih rendah Mbak Dina. Itu PR kita. Jadi kita harus ekstra memberikan pemahaman ke teman-teman, Oke. terus Support nyepot motivasi pakai gitu ya. motivasinya itu harus ekstra juga karena tidak semua teman-teman disabilitas itu memiliki semangat yang tinggi, memiliki pemikiran yang luar biasa gitu. Dalam Oke. artian mereka ketika mereka yang sudah menikah kadangkala nggak apa-apa, saya kan sudah nikah, udah ada yang bertanggung jawab gitu. Tapi kalau di HWDI sendiri ingin sekali bagaimana teman-teman disabilitas di Wonosobo ini bisa mandiri dan berdaya gitu. Pertama kali mungkin dulu mengenal ke 40 teman-teman perempuan disabilitas ini, kemudian berusaha men-challenge mereka bahwa kita bisa meningkatkan kapasitas teman-teman dan kita bisa punya kesibukan yang dikelola. Itu respon mereka kira-kira gimana waktu awalnya? Apakah resistensinya tinggi gitu? Udah deh kita kayak gini aja kita udah cukup gitu, atau mereka sebenarnya punya minat yang tinggi tapi punya rasa takut yang besar? Nah, kalau menurut saya mereka ada keinginan, hanya saja kembali ke mobilitas mereka yang susah, mereka menjadi down gitu. Akhirnya udahlah saya apa adanya kayak gitu. Jadi ya itulah kondisi teman-teman disabilitas seperti itu. Tapi ketika mereka lambat laun ya Mbak, dengan melihat saya bisa berkarya, Mbak Danti bisa berkarya dan teman-teman lain bisa berkarya, kemudian kita dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus datang dari rumah ke rumah, memberikan pemahaman, memberikan motivasi, akhirnya sekarang mereka menjadi sebuah persatuan keluarga yang ikatannya sangat luar biasa. Yang saling menguatkan Iya, ya. yang saling Luar biasa ya menguatkan. semangat dari teman-teman HWDI ini. Masih banyak kesempatan buat kita semua juga sebetulnya. Kalau saya dengar tadi banyak hal yang sebetulnya tantangan yang hari ini dihadapi oleh teman-teman HWDI, dan sebenarnya terbuka juga nggak sih untuk semua kawan-kawan perempuan untuk nemenin teman-teman HWDI gitu? Sangat terbuka sekali sih. Ini salah satu calonnya. Siapa tahu ya nanti kita Iya, ngobrol. iya. Tiba di tempatnya. Siapa tahu ya nanti kesibukan beliau sebagai woman entrepreneur gitu ya bisa merambah ke teman-teman yang lain. Oke, tadi kita berbicara soal tantangan ya, tantangan perempuan cukup banyak. Kita tadi bicara dari sisi keterbatasan sendiri, kalau teman-teman disabilitas jelas memiliki keterbatasan, tapi dengan keterbatasan itu sendiri mereka manfaatkannya adalah sebagai tantangan gitu, dan sebagai tantangan baru, dan mereka menerima tantangan itu dan mereka berhasil gitu ya. Jadi betapa luar biasanya teman-teman perempuan ini, semoga semangatnya juga menjalar ke kita semuanya. Nah, kita ingin ngobrolin unsur yang ketiga, yaitu unsur kebebasan. Saya pengen ngobrolnya dengan Mbak Oning yang lama di dunia blogger, di dunia media sosial, yang mungkin lebih sedikit lebih paham memaknai sebetulnya unsur kebebasan ini seperti apa. Aku pengen tanya nih ke Mbak Oning, makna kebebasan buat perempuan itu sebetulnya seperti apa? Apakah sebebas-bebasnya, pengen sebebas-bebasnya seperti apa? Apa sebenarnya makna kebebasan bagi seorang perempuan?
sebenarnya agak mirip tadi yang sudah disampaikan sama Budi ya, bahwa sebenarnya bebas itu adalah gimana kita bisa mendengar apa yang dimau di hati kita sendiri. Sebenarnya itu sih kuncinya di situ, karena kapan sih terakhir kali kita dengerin apa kata hati kita? Punya anak karena dorongan cepet dua anak, nikah karena ayo dong nikah, resign karena kok kamu nggak bisa ngurus anak sih, resign. Kadang kita sampai mikir, iya ya, kapan sih benar-benar kita mau yang benar-benar bebas, kita nentuin apa yang kita pingin. Terus bebas yang seperti apa? Menurut saya ya memang bebas, tapi masih dalam batas-batas norma tertentu, bukan terus bebas sebagai wanita. Hanya memang coba kapan sih kita peluk diri kita sendiri, ngomong makasih ya kamu udah bertahan sampai sekarang. Kayak lagu Tulus yang baru ya. Iya. Coba nanya diri sendiri. Karena memang maksudnya banyak stigma, yang memang ada stigma masyarakat seperti itu. Kadang kita jadi mikir, iya ya, kapan sih kita benar-benar ngelakuin sesuatu yang benar-benar kita mau gitu. Dan ya bebas itu di situ. Kita bisa menentukan pilihan, kita bisa ngomong bahwa oke, aku mau tuh. Aku pengen itu. Berarti ketika kemudian rata-rata wanita sebenarnya takut ya untuk mendengar suara hatinya sendiri, bahwa dia punya impian, sebetulnya dia melewatkan kebebasan yang dia miliki. Karena sebetulnya banyak pihak yang sebetulnya mendukung bahwa wanita sebenarnya punya kesempatan itu. Gitu. Iya, karena memang maksudnya gini, siapa sih yang bisa tahu siapa yang terbaik buat kita? Bukan orang lain, bukan orang tua, tapi kita sendiri gitu. Karena ya yang kita rasakan memang apa yang terbaik ya apa yang sudah kita rasakan sendiri. Dan itu memang berproses sih, maksudnya kita harus pede juga. Oh ya memang bener ini yang aku pingin gitu. Bebasnya seperti itu, Mbak. Dan kira-kira apa sebetulnya peluang dan tantangan perempuan kalau memang pilihannya dia ingin mengembangkan diri? Misalnya dia bahwa saya mendengar kata hati saya bahwa saya masih ingin punya kesempatan untuk mengembangkan diri saya di kegiatan yang lain, di impian saya yang lain. Peluang dan tantangannya seperti apa? Kalau ngomongin tantangan sih hampir sama ya, karena semua masih stigma, stereotip, terus budaya patriarki yang juga masih, Budi ya, maksudnya masih kental di kita juga. Itu ngomongin tantangan. Tapi kalau ngomongin peluang, di era digital ini sangat luas dan sekarang kalau saya ngomongin masalah ngeblog atau nulis ya Mbak di media sosial gitu ya, nggak hanya yang followernya kakak yang puluhan ribu itu yang bisa ikut nge-review produk. Karena sekarang produk-produk brand-brand tertentu sekarang ngincernya malah yang benar-benar mikro influencer, kayak yang paling cuma followernya 500, 1000 gitu. Jadi benar-benar yang pangsa pasarnya udah, hey kamu juga bisa gitu loh. Jadi semua bisa di era digital kayak gini, apalagi perempuan. Jadi di era digital seperti ini sebetulnya peluang justru semakin besar untuk perempuan itu mengembangkan dirinya. Kalau menurut Mbak Wening sendiri sebetulnya praktek-praktek apa sebetulnya, peluang-peluang apa yang harus ditangkap para perempuan di era digital? Tadi udah sebagian diceritain ya, sekarang siapa aja bisa punya kesempatan untuk bekerja dari rumah secara online, jadi endorser atau dari hal lain. Apa sebenarnya hal-hal menarik lainnya yang di era digital nih, Pak? Sebagai pengalaman Mbak Wening sendiri gerak di media sosial. Kalau aku sih yang penting kita nggak boleh sampai kehilangan mimpi. Mimpi itu juga nggak harus jadi sesuatu yang fenomenal gitu loh. Misalnya hobi masak lah. Misalnya pengen make up aja. Pengen jualan ya jualan aja gitu. Jadi jangan sampai apapun membatasi gitu loh. Yang penting kalau misalnya di media sosial selama ini yang saya lakukan ini, saya juga bangun link juga, ikut komunitas. Kayak misalnya mungkin nanti dengan komunitasnya Mbak Mariam juga kita gabung, terus yuk Mbak kita yuk sharing-sharing tentang promosi digitalnya seperti apa gitu. Nanti gabung dengan komunitas lain juga. Kalau pengalaman saya dulu saya tergabung di komunitas blogger, jadi banyak kenalannya. Jadi memang harus membentuk banyak link, banyak jaringan gitu. Nanti akan datang sendiri deh kayak gitu. Oh iya benar. Jadi salah satu juga yang harus dimanfaatkan di era digital ini adalah sebenarnya semakin membentuk jejaring ya. Hubungi kawan-kawan lama, kenalan dengan kawan-kawan baru gitu ya. Karena sebetulnya kekuatan ini kalau tidak salah punya banyak peluang. Saya baca perempuan itu punya banyak kekuatan untuk kemudian membesarkan sebuah komunitas. Dia itu katanya punya salah satu kelebihannya itu adalah pintar banget kalau seandainya dia
apa nih namanya, ada dalam sebuah organisasi dan kemudian dia tuh membesarkan organisasi itu sendiri gitu. Jadi saya sih kadang melihat beberapa kelompok-kelompok perempuan gitu ya, entah itu di komunitas maupun di teman-teman yang juga punya hobi yang sama ataupun grup-grup arisan, itu kayaknya kalau mereka sudah berafiliasi menjadi satu grup itu memang kadang kegiatannya nggak terduga gitu ya, all out gitu. Kalau Bu Diah sendiri juga ini kan melihat kekuatan perempuan di kelompok-kelompok PKK, Dawis ataupun mungkin kayaknya Bu Diah juga ikutan berapa grup arisan Bu? Ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi itu apa benar sih perempuan yang punya kekuatan itu gitu? Iya. Kekuatan untuk berjejaring dalam kelompok. Luar biasa. Perempuan itu kalau di dalam apa namanya di PKK ya, itu kan misalkan kita itu kan punya jaring dari kabupaten, kecamatan, kemudian sampai dengan tingkat Dawis. Ibaratnya ini sebagai contoh kita kabupaten pengen ada info sosialisasi A aja, Langsung. 1 menit udah sampai di Dawis, dan itu perempuan semuanya. Oke. Dengan otomatis sudah bisa mengakses, sudah tahu semuanya, informasi sudah mereka ketahui semua, kayak gitu. Jadi Perempuan lebih itu cenderung cepat menyebarkan cenderung informasi. benar. Oke. Karena mereka nggak tahu gini-gini, udah langsung di forward kemana. Oke. Itu tingkat apa ya? Kecepatan dan kerentanan dalam menerima informasi Ya, itu sedemikian luar biasa. Oke. Itu salah satu hal positif yang harus kita manfaatkan. Maksudnya yang harus kita manfaatkan dan jaringan itu yang harus kita bangun. Iya. Walaupun kita juga harus ada, mohon maaf ya, di era digital sekarang ini juga, mohon maaf, banyak perempuan juga yang kadang dilalah pas kepleset, banyak yang mudah tertipu dan sebagainya. Ini juga harus ada pembelajaran juga. Oke. Jadi pengen tahu juga nih kira-kira keempat narasumber kita ini melek digital atau enggak ya? Enggak, aku pengen tanya aja. Bu Diah, medsosnya apa nih? Gerak di semuanya, jangan-jangan Facebook, Twitter, Instagram, TikTok juga. Apa medsos yang paling disukain? Saya paling aktif medsos saya Instagram. Walaupun saya punya Facebook, tapi kebetulan udah lama sekali nggak aktif Facebook. Tapi saya yang utama adalah Instagram. Paling favorit Instagram. Paling favorit Instagram. Yang kedua biasalah TikTok. Nah, TikTok ini sebagai salah satu. Iya kan, kita nih perempuan ya, misalkan perempuan udah rutin yang ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi pekerjaan, ngurusi kegiatan dan bermacam-macam. Ini harus ada waktu untuk melampiaskan, mungkin ada hiburan. Iya, harus ada me time. Kalau kita jengbureng mikir kerjaan, gitu kan. Padahal kan kita hidup terus berlanjut. Jadi harus ada TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling hits Yes. dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif hiburan untuk perempuan. Kalau Mbak Wening, medsosannya di mana aja? Kayaknya di Twitter ya. Twitter khusus untuk Membuat opini publik. Ini kebetulan alhamdulillah dari media sosial yang paling aktif sih paling di Instagram sama di Twitter. Facebook juga jarang sih sekarang pakai, paling untuk nge-share hasil review paling. Coba. Tapi untuk yang bener-bener saya ya Instagram sama Twitter. Kalau Mbak Mariam sendiri aktif di media sosial? Aktif sih Di Instagram atau di Facebook atau di mana? di Instagram, Facebook, di LinkedIn itu. Wow, Tapi saya masih lebih ada ke Waduh, karena aku saya terakhir kapan pengen ya buka LinkedIn? tapi saya lebih memaksimalkan di WA. Oke, karena mungkin jejaring teman-teman juga lebih Ya, banyak di situ ya. Kalau Dokter Anggi nih, Dia nggak punya Facebook. hanya Instagram. Saya udah lupa passwordnya. Saking lamanya. Oke, jadi selingan ngobrol karena ada isu tentang melek digital. Jadi pengen tahu juga nih kira-kira perempuan zaman sekarang itu main medsosnya apa aja gitu ya. Dan kita masih punya satu isu yang ingin kita bahas. Isu terakhir adalah isu yang paling penting, yaitu tentang pemberdayaan. Saya pengen ngobrol dengan Mbak Anggi nih. Beliau kan sibuk banget ya sebagai dokter. Saya mandangnya tuh kayaknya sibuk banget gitu. Sebagai dokter di PKU, sebagai kepala klinik PKU Kertap. Iya. Lalu punya bisnis apa aja? Coba sebutkan satu persatu. Nggak apa-apa ya, boleh. Boleh ya. Boleh. Di sini boleh ya. sekalian Boleh. Boleh lah, boleh. Apa aja Tapi nih kira-kira? tolong ya Dok. Tapi di baby spa. Ya. Apa aja, Mbak Anggi? Istana bangunan. Ya, menjual yang kaitannya Material-material. bangunan, yang material. Kemudian Ceria Baby Spa. Kemudian DR Warung, yaitu angkringan modern, kemudian DR Laundry.
Wow, berapa tuh tadi berarti? 4. Ya. Oke, itu tetap pagi dinas di PKU sampai Kalau dengan pagi jam. kewajiban saya memang di PKU ya, itu kan Oke. karena pekerjaan utama saya ya di PKU. Jadi memang setiap pagi saya di PKU, kemudian nanti sore sampai malam saya praktek di skincare ya, di Kristal Skincare. Tapi aku sempat ngintip juga kalau malam kadang tugas kasir juga Iya, diambil. benar banget. Jadi aku penasaran ini tidurnya kapan ya? Tidur nggak sih dok? Tidur sebentar. Tidur sebentar. Tetap tidur ya. Oke, kita pengen ngobrolin soal perempuan berdaya nih Iya. sebetulnya. Tadi Mbak Anggi udah cerita sih sebetulnya hal yang membuat bahagia itu adalah sebenarnya ketika kemudian perempuan itu berdaya, Iya, seperti betul. itu ya. Berdaya, perempuan berdaya itu sebetulnya hal yang paling sederhana apa, dan yang kalau yang paling naik levelnya kan banyak nih. Level yang tinggi Dokter Anggi lah ya, maksudnya bisa membagi waktu dengan berbagai kesibukan, dua sisi yang berbeda, bisnis dan medis kayak gitu. Tapi sebetulnya hal sederhana apa sih kategori perempuan itu bisa dikatakan kalau dia itu berdaya? Oke ya. Jadi perempuan dikatakan berdaya apabila dia memiliki kemampuan dan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya ya. Berdaya tuh di sini tidak melulu mengenai ekonomi ya, dia komprehensif, dia banyak hal. Jadi perempuan punya kesetaraan dalam banyak hal terhadap laki-laki. Contohnya misal dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan, dalam berpolitik misal pemerintahan, kemudian mendapatkan layanan kesehatan, hukum dan lain-lain gitu. Dan ketika seorang perempuan memilih untuk berdaya dalam hal ekonomi ya itu bagus sekali, itu kan pilihan hidupnya. Dia misalnya memilih untuk menjadi seorang wanita yang berkarir atau menjadi seorang wanita yang berbisnis yang tujuannya selain untuk kesejahteraan dirinya kan juga meningkatkan kesejahteraan keluarganya juga seperti itu. Oke, nah pengalaman Dokter Anggi juga misalnya di dunia bisnis atau mungkin juga di sesama rekan yang bergerak di isu medis nih, memandang perempuan tuh sebetulnya dia pastinya dia punya potensi untuk memberdayakan dirinya sendiri ya, tadi udah disebutin di pertama. Nah, dia punya potensi juga nggak sih untuk memberdayakan orang lain? Tadi kan kalau kita dengar dari Mbak Mariam, jelas itu dijawab Mbak Mariam, kita yang terbatas aja, saya masih punya daya untuk hebat memberdayakan orang banget lain. itu. Kalau di era hari ini sendiri di teman-teman kita yang perempuan, sebetulnya apakah masih bisa mereka itu punya kesempatan untuk memberdayakan perempuan yang lain? Iya. Jadi yang Atau namanya itu peluang- hanya hal ekstra yang aduh itu kalau kamu punya waktu luang aja deh. Oke, iya iya. Jadi kalau yang namanya peluang itu pasti ada, peluang itu banyak ya. Dan di sini peran serta pemerintah, peran serta lembaga sosial, peran serta misal komunitas perempuan itu kan perannya sangat besar dia untuk mendorong perempuan, ayo dong perempuan ini harus berdaya. Nah, bagaimana perempuan bisa memberdayakan perempuan yang lain? Misal contohnya, seorang perempuan memilih dia untuk berdaya dalam hal ekonomi, dia memilih menjadi wanita yang berbisnis ataupun berkarir. Kemudian ketika bisnisnya sukses, kemudian tugasnya tidak selesai sampai di situ. Tugas dia adalah memberdayakan perempuan yang lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan yang lain, sehingga perempuan-perempuan yang lain ini pun bisa turut merasakan peningkatan taraf kehidupan yang lebih layak seperti itu. Jadi sebetulnya setiap perempuan itu dia punya potensi untuk memberdayakan yang lain ya. Sangat bisa. Tadi sharing informasi cepat gitu kan. Kayaknya kita juga saksek gitu ya kalau disuruh nyebarin informasi. Menggerakkan komunitas oke gitu ya. Menggerakkan kelompok oke, dan sebetulnya masih banyak hal yang bisa dieksplor dari seorang perempuan dengan kondisi apapun, dengan kesibukan apapun. Betul. Untuk memberdayakan yang lain. Ya. Apalagi di era digital seperti ini. Oke. Sepertinya kita masih pengen ngobrol lama sekali ya, cuman mungkin kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tetapi sebelum diakhiri, saya sebetulnya ingin pernyataan terakhir nih dari masing-masing narasumber. Kira-kira sebetulnya kontribusi apa yang akan dilakukan baik itu Mbak Anggi ataupun Bu Diah ataupun Mbak Oning ataupun Mbak Mariam untuk memajukan perempuan di Wonosobo? Yang terlintas aja dalam pikiran. Yang nggak boleh jawab saya doang. Yang 4 harus jawab. Kontribusi apa ya? Iya. Merangkum semua. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan, hal sederhana boleh atau sekedar apa yang terlintas dalam pikiran untuk memajukan perempuan di Wonosobo? Apa yang bisa dilakukan dari sisi Mbak Anggi misalnya? Oke, kalau saya berdasarkan kemampuan dan kapabilitas saya yang saya punya aja ya, mungkin pertama dari medsos saya ya. Jadi dari medsos saya dengan follower-follower saya yang saya kenal maupun lebih banyak yang tidak saya kenal itu saya bisa memberikan contoh di situ bahwa perempuan ini seperti ini loh. Kita itu tidak boleh menjadi perempuan yang manja, yang hanya
mengeluh kok hidup saya seperti ini, kok saya tidak bisa seperti ini, ya ayo dong bergerak. Jadi saya beri contoh. Jadi saya itu mengupload di medsos tidak hanya untuk keriaan pamer-pamer apa ya, tapi kita juga harus mengupload sebuah motivasi yang bisa ditiru oleh follower kita, tentunya yang baik. Misal kita sedang bekerja, kita sedang melakukan baksos, misal kita sedang podcast seperti ini kan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, selain itu melalui medsos saya itu memang sering saya posting lokasi-lokasi di mana di Wonosobo yang sedang saya kunjungi, sehingga banyak sekali DM masuk yang nanya, seringnya dok itu di mana gitu. Sehingga banyak follower teman-teman online yang saya tidak kenal pun akhirnya berkunjung ke Wonosobo, ke tempat yang saya posting itu. Nah, itu Memanfaatkan media sosial betul. untuk menyebarkan semangat dari hal-hal aktivitas yang dilalui, plus terbuka lowongan untuk endorse. Tapi ya harus ada ini dulu ya, harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Terutama pasti yang jalur VIP produk-produknya teman-teman HWD. Budia, kalau Budia sih sebenarnya kontribusi sudah banyak ya, tidak perlu ini, tapi tetap Ibu harus jawab. Apa yang terlintas dalam pikiran Mas, hal atau yang masih ingin diwujudkan untuk memajukan perempuan di Wonosobo? Pengen apa sih gitu sebenarnya untuk perempuan di Pengen jadi Wonosobo? virus. Wow. Nggak corona kan? Bukan dong, virus yang positif. Oke. Ya gimana ya, mau tidak mau memang otomatis menjadi public figure ya. Menjadi public figure itu kita ambil sisi positifnya. Otomatis segala sesuatu tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan pasti akan dilihat oleh seluruh masyarakat. Baik entah lewat media sosial atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mungkin harapan saya, karena hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan, diberikan kesempatan juga oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Saya tetap ingin mengajak seluruh perempuan yang ada di Kabupaten Wonosobo, yuk kita maju, kita bisa, kita punya kekuatan di bidang dan dalam hal apapun itu. Ayo, kekuatan kita ini luar biasa, walaupun memang jumlah laki-laki masih lebih banyak ya, beda tipis kok, beda tipis lah, tetapi masih lebih banyak laki-laki. Tapi perempuan Wonosobo itu perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan luar biasa. Maksimalkan segala kekuatanmu untuk meraih cita-citamu. Maksimalkan segala sumber daya yang kamu miliki, hal-hal positif yang kamu punya untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Minimal untuk dirimu sendiri, sendiri, dan utamanya juga untuk orang yang ada di sekitarmu dan untuk masyarakat luas. Luar biasa. Semoga berhasil menjadi virus, Bu. Amin. Kita sudah mulai tahun. Karena memang Budia ini kalau deketan sama Budia itu nular terus gitu semangatnya. Iya, semangatnya. Dan cerianya Beliau bakat menjadi virus. Virus kebaikan pastinya. Mbak Mariam, kontribusi apa yang masih ingin dilakukan untuk memajukan teman-teman perempuan di Wonosobo? Kalau saya akan berperan sesuai dengan status saya. Misal saya sebagai seorang ibu, saya akan mengasuh dan membesarkan anak saya menjadi anak yang berguna sehingga bisa mencetak generasi penerus untuk Wonosobo yang maksimal. Kemudian kalau saya di HWDI, saya akan berusaha untuk tetap memotivasi teman-teman disabilitas agar bisa menghasilkan produk-produk yang maksimal sehingga bisa berkontribusi untuk Wonosobo. Yang ketika saya di bidang usaha saya akan berusaha membesarkan usaha saya sehingga saya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga bisa memberikan kontribusi kepada Wonosobo mengurangi pengangguran. Seperti itu luar biasa. Pokoknya Mbak Mariam bertekad tetap akan menjadi pahlawan, menemani teman-teman disabilitas ya. Karena kita butuh seperti itu, kita selalu butuh teman-teman motivator, kita selalu butuh teman-teman penggerak ya. Dan kalau nggak ada Mbak Mariam, ya pastinya Wonosobo akan sangat kehilangan siapa yang akan menggerakkan teman-teman disabilitas. Terima kasih Mbak Mariam sudah mewakafkan sebagian energi hidupnya di tengah keterbatasan untuk berbuat kepada orang lain yang sangat luar biasa. Mbak Oni, masih pengen ngapain untuk memajukan Wonosobo? Aduh. Banyak kayaknya ya. Jangan banyak-banyak. Boleh Bu, boleh. Hampir sama, maksudnya seperti yang dilakukan Dr. Anggi, karena memang saya juga senang mainan medsos. Jadi yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan adalah menceritakan apa sih yang ada di Wonosobo, entah itu pembangunannya, pariwisata dan lain sebagainya. Dan
saya juga sering rusui teman-teman di desa wisata, rusui Mbak Dina juga. Jadi mungkin itu salah satu yang memang kapasitas saya di situ, saya akan coba di situ. Dan sebagai di Yayasan Mentari Sehat Indonesia, karena Nun Sewu Budiah ini banyak kader-kader di 15 kecamatan, ada sekitar 60 orang, itu semuanya biasanya kader PKK juga, kader TBC, kader PKK, wow, luar biasa sekali kader kita. Oh, Posyandu, komplit semuanya. Jangan-jangan PPKBD supaya PPKBD. Iya, benar. Berapa kader Ada yang bergerak? 60-an. 60-an di 15 kecamatan. Perempuan semua rata-rata. Satu laki-laki, hanya satu laki-laki. Berarti perempuan itu peduli. Sangat peduli. Nah, pinginnya juga kita menggerakkan kader-kader juga biar lebih bisa mensosialisasikan TBC di masyarakat, biar kita juga bebas TBC. Karena belum banyak juga yang bergerak di isu itu ya. Belum. Terima kasih Mbak Wening sudah menyisakan energinya juga untuk Oh ya Mbak Dina, memberantas TBC tanggal ini. 24 Maret ini kita hari TBC sedunia loh Mbak. Wow, mau ngapain nih kira-kira? Sepertinya Saya- sudah menyiapkan banyak. Sudah menyiapkan virus. Ajakin kita ya berempat. Kita siap saya bantu. harus menjawil 4 orang ini. Ini Yayasan Sehat Mentari Indonesia, HWDI, kemudian PKK, termasuk Dinas PPKB, PPPA, dan deretan bisnisnya Dr. Anggi ini kayaknya siap berkolaborasi, kita mau bikin. Saya Asalkan tunggu kita jangan kayaknya. partai baru kayaknya. Oke, saya terima tantangannya. Oke, sebelum ke pertanyaan paling akhir menutup kita podcast sore hari ini, saya pengen yang agak usil-usil dikit deh. Saya pengen masing-masing cerita. Ada nggak sisi hal dari diri masing-masing yang nggak diketahui oleh publik? Mbak Dina dulu gimana? Dina dulu deh. Moderator itu punya sisi kekebalan ya. Punya imunitas. Ayo, saya pengen dengar dari Mbak Wening. Apa sisi yang kira-kira publik itu nggak tahu, tapi itu menarik dari sisi Mbak Wening? Tapi jadi ketahuan dong nanti. Iya. Ya ini Udah saatnya nggak tahu untuk malah dikasih publikasi. tahu dong. Open data kita. Apa hal yang menarik dari Mbak Wening yang mungkin nggak banyak Pancing orang dong tahu? Mbak, apa gitu? Bisa kebiasaan, bisa hobi, bisa sesuatu yang sebetulnya itu membangkitkan passion kita, tapi mungkin nggak jarang kita ungkapkan gitu. Nyanyi di kamar Jadi- mandi misalnya. Mid time. Saya itu sebenarnya pengen banget les nyanyi. Oke. Tapi sampai sekarang belum les nyanyi. Dan itu kayaknya mungkin di tahun ini kayaknya Oke. saya pengen les nyanyi. Karena mid time saya ngelilingin alon-alon pakai headset, Dengerin udah itu lagu. udah mid time. Suka Atau musik. naik motor atau naik mobil gitu udah dengerin lagu. Itu udah. Merasa nyaman ketika mendengar musik ya. Pilihan-pilihan lagu Mbak Wening yang di status-status juga oke-oke. Oh ya. Maknanya Selera dalam. ya. Dan akan les nyanyi. Ya, insya Oke. Allah. Budiah, karena saya tahu nih, sebenarnya sisi lain Budiah yang nggak diketahui oleh publik. Ngaku dong, Bu. Saya Ibu vokalis. mirip vokalis. Saya ya? vokalis. Oke. Bukan Band vokalis. apa Bu? Band Saya apa? tantri Saya kok. vokalis. Sebuah band. Sebuah band. Apa lagu yang paling susah di situ? Tolong dipraktekkan satu baris aja. Satu baris aja. Aduh, jangan bukan aib dong. Nggak apa-apa, ini kalau nanti Bukan nggak aib bagus ini. ini bisa di skip. Bisa dipotong kok. Kita Iya coba sih. sampai hasilnya bagus. Karena hobi saya menyanyi, jadi dimanapun aja menyanyi. Mungkin kadang kalau mohon maaf ya kalau di pendopo itu sekarang kan ditutup pakai kaca tuh. Saya nyanyi dari kamar mandi, kedengeran sampai sini semua. Lagu favorit Budiah apa? Lagu favorit saya Lagu dangdut ya? enggak juga sih. Dangdut tuh kalau dampingin bapak kayaknya. Dangdut, iya itu menyesuaikan. Coba dong Bu juga. satu baris lagu aja. Oke, saya lebih sering memang ke lagu-lagu slow rock gitu ya. Wow, Wow. kelihatan ya. Kelihatan. Boleh nih, Bu. Gitu ya. Apa lagu apa ya? Katanya lagunya kotak tadi Bu. Lagunya kotak ya. Coba Bu, satu lagu ini untuk membuktikan ini hoax atau beneran. Kamu tak tahu rasanya hatiku. Cukup. Luar biasa. Oke. Iya boleh. Makanya gunanya podcast ini adalah setelah ini kita berkolaborasi termasuk Mirip untuk ya berkolaborasi. timbrenya kayak tantri ya, memang bener ya. Mirip kan, otentik. Mbak Anggi, kira-kira hal yang belum diketahui dunia Apa luar. ya? Cengeng kayaknya. Saya tuh kalau nonton drakor pasti sembunyiin di dalam kamar kunci karena pasti nangis.
pasti. Padahal aku tadi kalau liatin Mbak Anggi ngomong ya, aduh ini orang kok ngomongnya tertata banget, well prepared gitu, kayaknya tangguh luar biasa, nggak pernah tidur lagi. Bener, Ternyata kalau di kayaknya luar, nonton kalau di drakor. depan orang nggak pernah nangis. Tapi jangan sampai nonton Drakor. film yang satu tentang orang tua atau tentang ya terutama tentang kakek-kakek yang hidupnya kasihan, paling nggak bisa itu udah pasti nangis bombay, nggak bisa. Tapi itu tidak saya tampakkan, orang tuh nggak tahu kalau saya semudah itu menangis. Tapi berarti akan menjadi dokter yang sangat luar biasa ya, Amin, karena sisi humanity-nya mudah-mudahan. sangat Ya, dalam. amin, amin. Menarik sekali. Mudah-mudahan. Mbak Mariam, apa yang kira-kira teman-teman belum tahu nih soal Mbak Mariam yang kiprahnya udah luar biasa? Mungkin ada beberapa ya. Salah satunya Satu hampir aja kayak ya. Mbak Anggi. Kayak Mbak Anggi, saya nggak bisa kalau lihat sesuatu yang menyedihkan. Mesti air mata saya langsung mengalir begitu saja gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui banyak teman sih. Seperti halnya saya itu kalau misal lagi sedih itu, pengennya itu pergi naik motor entah keluar kota kemana gitu sama cuma Sebentar, 2 kita anak ambil gitu. geng motor ibu-ibu Boleh, yang sambil nero ya. dengerin musik. Oke. Jadi anak saya yang 2 itu tak ajak terus saya touring sekedar sama anak gitu ke pantai atau kemana gitu. Seperti itu. Sama pantai. Iya. Dan itu proses healing ya yang suka dilakukan oleh Iya. Mbak Mariam. Itu suka Luar saya biasa. lakukan. Sambil teriak-teriak gitu nggak? Siapa tahu jadi Enggak rocker juga sih. juga. Enggak juga sih. Berarti di sini ada grup vokalis baru, Iya. kan? Terus kemudian Geng motor baru. Terus apalagi? Kolaborasi untuk perempuan yang baru. Terakhir, saya ingin dengar maksimal 3 kata dari Mbak Anggi, dari Budia, dari 3 Uning, kata. dan juga dari Mbak Mariam. 3 kata aja dipersembahkan untuk seluruh perempuan yang hari ini ngedengar podcast kita, atau seluruh laki-laki juga bisa. 3 kata untuk para perempuan yang hari ini kita merayakan bersama-sama Hari Perempuan Internasional. 3 kata boleh spesial, boleh motivasi, boleh hal yang penting untuk diingat oleh kawan-kawan perempuan. Apa itu kira-kira? Budia. Hai, kamu hebat. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu, itu buat saya juga kan? Iya. Terima kasih ya. Mbak Mariam, 3 kata buat teman-teman perempuan. Maksimalkan potensi agar bahagia. Oke, boleh lah lebih. Maksimalkan potensi agar bahagia. Itu loh, puncak kebahagiaan adalah dengan memaksimalkan potensi. Luar biasa. Mbak Wening. Mandiri, berani, menghargai diri sendiri. Mandiri, berani, menghargai diri sendiri. Dokter Anggi. Saya nawar dulu nih, ini nggak 3 kata, ini 1 kalimat karena kalimat ini bagus banget. Oke, Ya, apa itu? yang saya kutip dari kalimat R.A. Kartini, sepertinya cocok sekali dengan tema hari ini, bahwa kita tetap bisa menjadi manusia sepenuhnya dengan tetap menjadi wanita seutuhnya. Wow, keren sekali, tepuk tangan untuk para perempuan yang luar biasa ini. Gak terasa ini sudah 1 jam lebih ya podcast kita. Saya yakin kalau nggak ada reminder kita akan terus aja sampai besok 3 hari. pagi. Luar biasa, banyak hal yang kita pelajari dari unsur kebebasan, unsur tantangan, kemudian unsur kekuatan dan juga unsur pemberdayaan. Yang jelas kekuatan perempuan itu adalah untuk mengenali potensinya diri yang dia miliki, mendengarkan apa isi hatinya, dan untuk mengalahkan tantangan atau ketakutan atau keterbatasan bahwa dia tidak bisa mencapai impiannya itu. Karena pada dasarnya setiap perempuan itu memiliki kekuatan dan bahkan dia memiliki juga potensi untuk memberdayakan sesamanya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih para perempuan yang luar biasa, dan terima kasih para penonton setia Web TV dan juga pendengar Radio Pesona. Hari ini senang sekali, selamat Hari Perempuan sekali lagi untuk Mbak Anggi, Budia, Mbak Wening dan juga Mariam. Terima kasih atas kontribusinya. Dina sendiri gimana menurut? Kita lanjutkan setelah podcast hari ini ya. Pastinya kita akan sering ngobrol dengan para perempuan hebat di sini dan juga mungkin masih banyak perempuan hebat yang ada di luar sana. Selamat Hari Perempuan, kenali potensimu, dengarkan isi hatimu dan berdayakan temanmu. Terima kasih, kita akhiri podcast sore hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast edisi yang lain. Sampai jumpa.